Ustaz, kita di kisah perempuan-perempuan peradaban ini sudah banyak banget kisah perempuan atau inspirasi dari perempuan-perempuan yang punya kontribusi besar di dalam kehidupan. Ada yang dari kesehatan, kemudian ada inisiator dari bidang pendidikan. Kalau itu mungkin erat kaitannya juga tadi masih kesehatan atau pendidikan agama. Kalau misalnya pendidikan-pendidikan yang sains secara umum, ada nggak sih Ustaz tokoh yang mungkin juga inspiratif yang menunjukkan bahwa ternyata Islam itu nggak cuman mengajak manusia kepada ilmu agama, tapi juga tetap berkembang dan maju dalam kehidupan dunia ataupun sains teknologi. Masya Allah, memang meskipun dunia sains Islam yang berkembang pesat di Baghdad maupun Cordoba pada masa abad pertengahan yang disebut di Islamic Golden Age di wilayah Islam, sementara Dark Age di wilayah Eropa pada saat itu banyak sekali muncul para ilmuwan laki-laki dari berbagai bidang. Ada kedokteran gitu ya, seperti Ibnu Sina dan kemudian Ar-Razi dan lain sebagainya yang sangat banyak. Kemudian ada bidang matematika seperti Al-Khwarizmi dan lain sebagainya. Ya, itu tidak terlupakan dalam sejarah adalah peran-peran ilmuwan-ilmuwan perempuan. Nah, salah satu nama yang paling menonjol itu adalah yang disebut sebagai Lubna Al-Qurtubiyah atau Lubna dari Cordoba. Nah, dan Lubna dari Cordoba ini hidup di masa dua khalifah paling menonjol ya. Jadi memang dahulunya penguasa-penguasa Cordoba di Andalusia ini sejak Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman I itu tidak menyebut diri sebagai khalifah. Tapi gara-gara mereka masih menganggap yang berhak menyandang nama khalifah adalah yang melayani Makkah dan Madinah, yang waktu itu dipegang oleh Daulah Abbasiyah. Jadi mereka karena di Cordoba jauh dari jauh dari Haramain, mereka tidak mengambil gelar khalifah. Tapi begitu ada seorang Syiah yang kemudian juga mengambil gelar khalifah waktu itu, yakni dari Daulah Fatimiyah di Mesir, maka para penguasa Cordoba ini akhirnya ya demi gengsinya umat Islam di Barat, kemudian juga mengambil gelar khalifah. Dan khalifah pertama di Andalusia itu adalah Abdurrahman III. Dan Abdurrahman III ini terkenal sekali sebagai pembangun kota yang disebut sebagai Madinatul Zahrah. Madinatul Zahrah itu kalau dalam buku Islam in Andalusia-nya Ahmad Thompson disebutkan dia sebuah istana dengan 7 tingkat. Dan setiap tingkatan menggambarkan keindahan surga. Masya Allah. Jadi kota Madinatul Zahrah itu bikin total surga di dunia. Dari bawah sampai ke atas itu 12 km. Jadi kalau pernah diceritakan ada utusan Kekaisaran Romawi Suci itu datang ke Cordoba. Dia kemudian dibawa ke Madinatul Zahrah. Sepanjang 12 km itu dia harus melewati pasukan yang berbaris dan menyilangkan pedang. Jadi jalan di bawah pedang yang disilangkan itu 12 kilo. Kita bisa bayangkan itu kan sudah teror psikologis yang luar biasa bagi seorang duta besar dari Kekaisaran Romawi Suci pada saat itu. Begitu sampai istana tingkat pertama, maka di situ dia melihat istana yang lantainya ini dihiasi taman dengan pohon-pohon itu batangnya, pohon buatan, batangnya dilapis dengan perak. Dan kemudian ditempeli daun-daun emas.
Lalu tiap pagi dan petang buahnya itu diganti, dicentelkan. Oh. Jadi buahnya itu dicantelkan, ada buah sesuai musim, ada mangga, ada berbagai buah-buah yang lain gitu ya. Jadi itu pohon buatan Stroberi, ya anggur. Jadi pohon buatan, jeruk dan lain sebagainya. Dan itu buahnya tadi dicentelin gitu ya setiap pagi dan petang. Kemudian di istana lapis pertama ini, di situ ada pengawal-pengawal berjajar, ada kemudian menteri-menteri yang kemudian hilir mudik mengurus berbagai urusan. Lalu kemudian di situ ada orang duduk di atas meja kerja yang seperti singgasana dengan berbagai dokumen-dokumen yang sangat-sangat sibuk urusannya. Nah ini utusan dari Kekaisaran Romawi Suci ini sudah mengira ini khalifah ini. Wah, begitu sampai di situ dia sudah sujud. Yang mulia khalifah, saya adalah utusan dari Kekaisaran Romawi Suci. Lalu orang yang ada di belakang meja ini turun, kemudian mengangkat orang yang sedang sujud ini, kemudian mengatakan, bangunlah tuanku, saya hanyalah pelayan dari pelayan, dari pelayan, dari pelayan, dari pelayan, dari pelayannya khalifah. Silahkan lanjutkan perjalanan Anda ke istana berikutnya. Naik lagi ke level kedua. Di situ dia melihat tanah yang dicampur minyak misik, gitu ya, seperti yang digambarkan dalam surga, gitu ya. Kemudian dia situ melihat aliran seperti sungai kecil di situ yang mengalir itu ada air madu, ada air susu, ada air homer, ya pokoknya seperti gambaran surga lah. Di situ dia juga melihat ada orang dikelilingi oleh berbagai staf gitu ya, mengurus berbagai urusan dan sibuk sekali. Dia ngiranya itu juga khalifah gitu. Sampai akhirnya dia kemudian sujud lagi, Tuanku, saya adalah utusan dari Kekaisaran Romawi Suci menghadap khalifah. Bangun Tuanku, Anda baru ketemu dengan pelayan dari pelayan dari pelayan dari pelayan yang khalifah. Silakan lanjutkan perjalanan gitu ya. Akhirnya sampai ke istana lapis ketujuh. Di situ dia mengira ini sudah puncak, ini harusnya khalifahnya di sini gitu ya. Udah paling tinggi. Udah paling tinggi nih. Dia masuk ke dalam satu ruangan yang kemudian ruangan ini dikelilingi oleh air raksa yang diputar. Sehingga begitu keluar dari ruangan itu dia bingung arah. Wow. Dia sudah tidak tahu mana selatan, mana utara, mana barat, mana timur. Dia dalam kebingungannya di situ ada seorang yang memakai pakaian paling mewah dari semua yang pernah ditemuinya. Dia sujud, dia kira itu khalifah, ternyata itu Perdana Menteri. Saya adalah pelayannya khalifah. Tuanku kalau mau ketemu khalifah silahkan lanjutkan perjalanan. Dari istana itu masuk. Ternyata setelah istana ketujuh ini, yang berikutnya cuma gubuk. Sebuah gubuk sederhana kayak tenda. Di dalam gubuk itu dia ketemu ada seorang berpakaian tambalannya itu 17. Masya Allah. Dengan sorban yang sudah lusuh. Dan orang ini matanya bercelak, dia memegang pedang di tangan kiri, memegang mushaf di tangan kanan, dan di depannya ada api unggun. Masya Allah. Lalu orang ini dikasih tahu, Tuanku inilah Khalifah Abdurrahman III pelindung kaum muslimin. Bahwa dia sudah harus ketakutan, pokoknya saya menyerah kepada Khalifah kaum muslimin. Kami sebagai utusan Kaisar Romawi Suci menyatakan apa yang harus kami lakukan supaya kami mendapatkan perlindungan dari Khalifah kaum muslimin. Jadi menerima tanpa syarat. Maka Khalifahnya ini cuma ngomong begini. Kami menawarkan kepada Anda ini, mushaf, Quran. Kalau Anda menolak, maka kami akan memerangi Anda dengan ini, pedang. Dan kalau Anda mati, maka Anda akan dibakar di dalam api seperti ini. Jadi itu menunjukkan gemerlapnya Cordoba pada masa itu yang sangat luar biasa. Bahkan istana Madinatus Zahra itu dibangun dengan konsep seperti gambaran surga. Masya Allah. Dan inilah Khalifah Abdurrahman III yang luar biasa ini, tetapi ada catatan menarik di buku Ahmad Thompson itu. Konon dalam penggalian arkeologi tahun 70-an, itu ditemukan catatan hariannya Abdurrahman III. Apa itu isinya? Khalifah yang luar biasa, yang kekuasaannya begitu besar, yang negara-negara Eropa semua takut kepadanya, yang dia memerintah dengan begitu kemegahan negaranya seperti itu. Dari catatan hariannya yang sangat tebal, semua hari-harinya tercatat kegiatannya di situ. Sepanjang beberapa dekade menjadi khalifah memerintah itu, hari di mana dia menuliskan dengan penuh penuh greget kebahagiaan. Itu kalau di total cuma 13. Cuma 13. 13 hari dalam hidupnya yang dia itu merasa sangat bahagia. Dari puluhan tahun dia Dari puluhan tahun khalifah. bertahta, hari yang sangat bahagia dalam hidupnya itu hanya 13. Jadi artinya ini kata Ahmad Thompson, kita harus mengambil pelajaran betapa mahalnya kebahagiaan sampai seorang
khalifah saja yang sedemikian besar kekuasaannya, kemegahannya, kemewahannya, keperkasaannya, itu cuma 13 hari dalam hidupnya yang dia merasa bahagia. Nggak Mungkin lagi. ini juga menunjukkan bahwa dia pemimpin yang benar-benar mikirin umat Betul, juga. itu salah satunya Bukan yang juga, suka bukan foya-foya. yang suka foya-foya. Dan di istana inilah Lubna dari Cordoba ini lahir. Wow. Nah, Lubna dari Cordoba ini menurut para peneliti, sejarawan, ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan dia adalah putra Abdurrahman III Khalifah, putri Khalifah, dari salah seorang budak di haremnya. Pendapat ini agak ditentang oleh sebagian yang lain karena putra-putri Abdurrahman III itu namanya semua tercatat. Sedangkan nama putri yang ada dalam catatan putra-putri Abdurrahman III itu tidak ada yang bernama Lubna. Paling yang ada namanya Fatimah. Kemudian ada yang namanya Hindun. Kemudian ada yang namanya satu lagi saya lupa. Tapi tidak ada nama Lubna di situ. Kenapa sampai ada teori begitu? Karena memang Lubna dari Cordoba ini kemudian nanti akan mendampingi khalifah berikutnya yaitu Al-Hakam II. Al-Hakam II ini juga adalah putra Abdurrahman III yang hidup di harem, bukan dari permaisuri tapi dari budak juga, jadi dari Walad gitu ya. Dan mereka itu bersahabat sejak kecil, itu artinya Lubna ini juga sejak kecil tinggal di dalam istana di dalam harem. Dan ini menunjukkan bahwa Lubna ini seorang perempuan yang pastinya adalah anak salah satu Walad dari Abdurrahman III. Ini yang menjadi pendapat itu. Cuma akhirnya karena tadi namanya tidak tercatat dalam nama keluarga Abdurrahman III, sebagian ahli sirah lain lebih memilih untuk tetap menyatakan dia anak harem, anak di istana, tetapi mungkin bukan anak Abdurrahman III, mungkin hanyalah anak salah satu pejabat lain yang kemudian tinggal di istana dan kemudian menjadi sahabat sejak kecil dari Al-Hakam II, dan dia mendapatkan pendidikan terbaik di dalam istana. Jadi teman-teman kalau mendengar istilah harem istana itu ya, itu jangan membayangkan seperti yang ada dalam film-film barat. Seolah-olah isinya adalah selir-selir, tempat memuaskan birahi para sultan, para khalifah. Bukan. Dimaksud haram itu karena dia diharamkan bagi laki-laki untuk masuk, kecuali khalifah. Gitu. Jadi tempat ini penjaganya, pelayannya, semuanya perempuan. Karena tidak diperbolehkan untuk masuk ke situ kecuali laki-laki. Nanti baru pada masa berikutnya ada inovasi untuk penjaga-penjaga itu dipilih kasim atau laki-laki yang dikebiri. Intinya laki-laki yang boleh masuk ke dalam harem itu hanya khalifah. Gitu. Jadi disebut harem karena haram masuk selain khalifah. Ya, jadi laki-laki yang lain tidak boleh masuk. Ini di mana Lubna kemudian dididik. Dan Lubna ini kemudian di situ dia belajar berbagai macam cabang ilmu pengetahuan, sejak dari menghafalkan Al-Quran sebagai dasar, kemudian mengkaji berbagai ilmu, termasuk ilmu-ilmu fikih, khususnya waktu itu yang berkembang di Andalusia adalah mazhab Maliki, sehingga dia menjadi seorang faqihah, seorang ahli fikih bidang mazhab Maliki. Kemudian Lubna ini sangat tertarik pada matematika. Jadi beliau seorang yang ahli dalam salah satu cabang fikih yaitu ilmu faraid. Ilmu tentang waris. Dari situlah membuat dia tertarik pada ilmu matematika. Karena faraid itu kan pakai aritmatika ya, ilmu hitung bilangan. Ilmu hitung bilangan, dari situ kemudian dia masuk ke dalam ilmu matematika dan menguasainya dengan sangat baik. Jadi dari aritmatika, kemudian ke aljabar, kemudian dengan berbagai ilmu, konon bahkan dia termasuk salah satu pelopor ilmu hitung ukur segitiga yang disebut sekarang sebagai trigonometri. Nah, kemudian Lubna dari Cordoba ini pada mulanya juga ketika dia masih menjadi murid di dalam istana, itu salah satu tugas utamanya adalah menjadi penyalin naskah. Penyalin naskah ya. Jadi dia menyalin berbagai naskah-naskah yang ada untuk diperbanyak, ataupun bahkan juga dia dipercaya untuk menerjemahkan berbagai naskah-naskah dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai bahasa. Karena Abdurrahman III ini di Cordoba, salah satu ambisinya adalah menyaingi Baitul Hikmah yang ada di Baghdad. Di mana di sana Al-Ma'mun, putra Harun ar-Rasyid itu sangat giat menerjemahkan berbagai kepustakaan dari Yunani, dari Persia, dari India, itu untuk menjadi diambil ilmu-ilmu yang bermanfaat
untuk umat Islam, sehingga kegiatan perjemahan itu berlangsung dengan sangat-sangat intensif. Demikian pula di Istana Cordoba, di mana Lubna menjadi salah satu pelopornya, dan dari proses penyalinan naskah, konon penyalin naskah di Istana Cordoba itu mencapai ribuan orang, termasuk salah satu yang paling menonjol adalah Lubna, dan pada masa Al-Hakam II menjadi khalifah, pangeran yang dulu menjadi teman kecilnya ini akhirnya menjadi khalifah, menggantikan ayahnya Abdurrahman III. Maka Lubna ini ditunjuk menjadi pemimpin para penyalin naskah ini. Dan pada masa Al-Hakam II ini, Lubna kemudian menginisiasi pengadministrasian naskah-naskah ini menjadi Perpustakaan Madinatul Zahrah, yang pada masa itu Perpustakaan Madinatul Zahrah ini memiliki koleksi 400.000 buku. Masya Allah. Jadi kita bisa membayangkan seperti apa koleksi buku di Madinatul Zahrah, tempat di istana yang kemudian dikhususkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ada 400.000 buku dari berbagai macam bidang keilmuan yang kemudian bisa diakses oleh para ulama dan cendekiawan yang mendapatkan izin dari negara untuk berkiprah di situ. Jadi waktu itu semangat, walaupun beda kekhalifahan, beda kepemimpinan, semangatnya adalah bersaing dalam kemajuan ilmu ya? Ya betul, bersaing dalam memajukan ilmu pengetahuan, dikhidmahkan untuk agama, dikhidmahkan untuk umat. Jadi kan ada teorinya Malik bin Nabi rahimahullah ta'ala yang sangat menarik. Kalau ilmu itu melayani iman, maka peradaban akan maju. Masya Allah. Kalau ilmu itu hanya melayani sekedar ilmu, maka peradaban akan stagnan. Dan kalau ilmu melayani hawa nafsu, maka peradaban akan mengalami penurunan dan bahkan kehancuran. Jadi kuncinya semua peradaban itu pasti mengembangkan ilmu. Hanya saja untuk apakah ilmu itu digunakan. Dan kemajuan teknologi itu belum tentu kemajuan peradaban ya. Betul. Kalau misalnya moralnya hancur, rusak, maka ilmu hanya akan dipakai untuk melayani hawa nafsu. Betul. Bagaimana cara maksiat yang lebih enak, bagaimana cara maksiat yang lebih bergengsi, lebih bagus, lebih bikin mencandu, lebih mudah gitu ya. Itu akan sangat merusak. Tapi kalau ilmu pengetahuan ini melayani iman, ya misalnya bagaimana caranya membangun sebuah saluran air yang menjadikan mata air yang ada di pegunungan itu airnya bisa sampai untuk melayani seluruh penduduk kota dalam toharoh. Nah, itu kan ilmu pengetahuan melayani iman. Betul. Bagaimana caranya kemudian ilmu kimia ini menghasilkan minyak wangi terbaik untuk kemudian berhiasnya kaum muslimin dalam ibadah. Bagaimana kemudian ilmu tentang tekstil ini menghasilkan bahan-bahan yang nyaman untuk kaum muslimin di berbagai musim supaya mereka tetap bisa berangkat ke masjid, tidak takut dingin, tidak takut panas, tidak takut ini. Itu karena ilmu pengetahuan itu melayani iman. Dan di masa Abdurrahman III untuk kita ketahui ada seorang pujangga negara namanya Ziryab. Jadi dia punya guru, Ziryab ini di Baghdad. Ketika di Baghdad dia merasa karir saya mentok nih. Di atas saya ada guru saya, nggak mungkin saya bisa mencapai pencapaian lebih tinggi di Baghdad. Akhirnya dia pergi ke Cordoba. Nah di Cordoba Ziryab diangkat menjadi pujangga negara. Kemudian dia menciptakan berbagai musik. Dari musik terapi untuk pengobatan berbagai penyakit. Karena ternyata ritme jantung yang bermasalah itu bisa diterapi dengan musik tertentu supaya kemudian ritmenya teratur, menyembuhkan penyakit jantung gitu ya, dan lain sebagainya. Sampai musik-musik hiburan yang sangat luar biasa. Komposisi Ziryab ini bahkan sekarang dipelajari ulang ya, luar biasa. Salah satunya musisi Sami Yusuf itu disertasinya di London School of Arts adalah tentang komposisi Ziryab. Sami Yusuf yang munsyid itu ya? Iya betul, itu beliau seorang PhD di bidang seni dan beliau disertasinya itu tentang Ziryab. Nah Ziryab ini selain itu beliaulah yang menciptakan gaya busana sesuai musim. Jadi ketika dia mendapati di Cordoba itu 4 musimnya sangat berbeda dengan di Jazirah Arab, dia mendesain pakaian untuk musim panas, pakaian untuk musim gugur, pakaian untuk musim dingin, pakaian untuk musim semi. Itu berbeda-beda. Dan sampai sekarang itu menjadi tradisi Eropa. Padahal dulu orang Eropa kalau musim panas pakai pakaian katun, kalau musim dingin hanya pakai pakaian wool. Itu aja prinsipnya. Gara-gara Ziryab maka muncullah mode. Jadi jauh sebelum Paris menjadi pusat mode itu Cordoba. Sehingga kalau teman-teman melihat jubah-jubah raja-raja Eropa itu sampai ada kaligrafinya. Bahkan kaligrafinya la ilaha illallah.
Itu raja-raja Eropa yang Itu bukan berarti mereka masuk Islam. Oh. Tapi karena trendsetter fashion waktu itu adalah Cordoba, sehingga mereka kalau bikin jubah itu standarnya bikin yang mirip yang dipakai di Cordoba. Iya, bahkan Sehingga ukiran-ukiran tulisannya, pola-polanya, ya, pola hiasnya itu niru dari Cordoba, sehingga banyak kaligrafi Arab itu masuk ke dalam baju-baju raja Eropa. Kemudian juga Ziryab ini yang menyusun table manner makanan hidangan dari appetizer, sup, kemudian main course, kemudian sampai ke dessert. Itu adalah hasil karya Ziryab yang sampai sekarang menjadi standar di seluruh dunia. Itu dimulai dari Cordoba. Jadi kita bisa membayangkan Lubna dari Cordoba ini seorang perempuan yang mendapat tempat istimewa di masa khalifah berikutnya itu Al-Hakam II untuk menjadi pemimpin para cendekiawan dan matematikawan di istana. Yang dari situ kemudian Lubna ini bahkan memiliki kiprah di luar istana. Jadi Lubna ini mungkin orang pertama yang merumuskan apa yang disebut sabatikal atau pengabdian keilmuan. Sabatikal. Jadi dia mengambil cuti setiap bulan dari istana untuk apa? Mengajari rakyat. Masya Allah. Jadi dia keluar dari istana untuk mengajar di tengah masyarakat. Ini mungkin konsep yang sampai hari ini kemudian ditiru oleh berbagai guru besar, profesor di berbagai kampus, pengajar di berbagai perguruan tinggi terkemuka. Mereka mengambil cuti dari kampus perguruan tinggi di mana dia mengabdi untuk full pengabdian, nggak mencari uang, nggak mencari proyek, nggak mencari honor yang lebih tinggi, bukan, tetapi betul-betul untuk menyebarkan ilmu kepada yang berhak. Itu adalah sesuatu yang diinisi oleh Lubna dari Cordoba. Dan sebelumnya tidak ada yang seperti itu. Ya, jadi Lubna mengajukan cuti khusus setiap bulan untuk bisa mengajar di luar istana. Dan ini menjadikan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat Cordoba ini tersebar luas. Di tengah masyarakat itu menjadi sangat-sangat biasa ya, di jalan-jalan orang diskusi tentang matematika, astronomi, tentang fisika, tentang mendiskusikan tentang pengukuran keliling bumi, pengukuran jarak bintang, dan sebagainya. Itu betul-betul menjadi konsumsi yang sangat awam di tengah masyarakat, berkembang dengan luar biasa. Dan inilah salah satu sumbangsih Lubna dari Cordoba yang tidak pernah terlupakan. Sementara dalam istana dia bergiat dengan para ilmuwan-ilmuwan yang lain, menghasilkan berbagai riset, termasuk menjadi konsultan untuk berbagai macam proyek-proyek pembangunan dari kekhalifahan. Karena semuanya memerlukan perhitungan-perhitungan yang sangat akurat, sehingga ini kemudian yang dikerjakan oleh Lubna dari Cordoba dan juga semua kawan-kawannya, sehingga kita tidak bisa menafikan perannya luar biasa ini dalam membangun peradaban di Cordoba pada waktu itu, sampai melahirkan ilmuwan-ilmuwan berikutnya seperti Ibnu Firnas yang menguji mesin terbang gitu ya, kemudian berbagai ulama dan cendekiawan yang lain yang menjadi pelopor ilmu pengetahuan di bidangnya. Gitu. Masya Allah, ini tokoh perempuan, tokoh juga di dalam ilmu pengetahuan. Mungkin di zaman sekarang juga kita melihat ada beberapa tokoh-tokoh, misalnya kayak Menteri Luar Negeri kita atau Menteri Keuangan kita, yang menunjukkan bahwasanya perempuan itu juga ketika dia memaksimalkan potensi dirinya, ketika dia memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada dia, itu bisa menyamai, bahkan mungkin melebihi apa yang bisa digapai oleh para lelaki. Betul, barakallahu fikum.